Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat mengikuti ibadah sekolah Minggu tanggal 6 Februari 2022 dengan tema apa? Tak pernah terlambat. Di sini ada Mbak Anggi sama Mbak Tessa, Mas Dani dan Mas Condro. Di sini adik-adik bakal mengikuti sekolah Minggu bersama Mbak-mbak dan Mas-mas. Oke, pasti sekarang kalian sudah pada mandi kan? Pasti. Udah semangat. Semangat dong. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu apa Mbak? Selamat pagi Bapak. Adik-adik bangkit berdiri ya. Lagunya kita nyanyikan 3 kali dengan pelan, terus sedang dan cepat. Pelan. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Sedang. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Lebih cepat. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Luar biasa adik-adik, masih Keren suka banget cita ya. Iya bener banget Mbak. Untuk itu kita mau ngapain lagi? Adik-adik sekarang boleh duduk dulu karena kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Yuk sekarang kita lipat tangannya, tutup mata dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa kembali bersekolah minggu. Kiranya Engkau berkati ya Bapa dari pertengahan hingga akhirnya supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Sukacita sekali ya Mbak ya, adik-adik Iya. kita pada kali ini. Sekarang kita masih mau nyanyi lagi. Mau nyanyi lagu apa nih Mbak? Kita mau nyanyi lagu Bapakku datang padamu. Yuk kita berdiri ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mengumpuli persembahan kita pada hari ini. Jangan lupa persembahannya dititipi oleh mama papanya untuk dikirim ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita mau menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga
adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan ya adik-adik. Jangan lupa lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu kami dapat mengumpulkan persembahan yang sebagaimana mestinya kami perbuat ya Bapa. Kiranya persembahan ini menjadi saluran berkat buat kehadiran-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami aturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, tadi kita udah nyanyi ya Mbak. Udah nyanyi, udah doa apa? Membuka persembahan. Sekarang kita mau ngapain nah Mbak? Kita mau nyanyi dulu sebelum kita mau memasuki firman Tuhan. Firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa Mbak? Mau nyanyiin lagu Yes Itulah Satu-Satunya. Yuk bangkit berdiri. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Satu kali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yeay, semangat sekali adik-adik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Endah. Selamat menyaksikan. 1, 2, 3, 4. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Eda berharap semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Kalau ada yang sakit, ingat selalu beristirahat, tetap makan makanan yang sehat, dan jangan lupa untuk minum obat dan berdoa. Ya, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa dengan sikap yang baik. Tuhan Yesus, saat ini kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami mendengarkan dengan baik, duduk tertib, dan tolong kami juga supaya kami mengerti firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, semua sudah siap untuk dengarkan cerita firman Tuhan? Duduk yang rapih ya. Nah, adik-adik, sekarang ini semua orang maunya serba cepat ya. Maunya serba instan. Contohnya, mau makan sesuatu ya, kalau bisa cepat. Kalau mau makan yang biasa harus beli dulu. Lalu setelah itu harus dicuci dulu sayurnya, dipotongin lagi, lalu dimasak. Wah, lama sekali ya. Tetapi kalau makan makanan instan, cukup ambil makanannya, dibuka bungkusnya, lalu masak. 5 menit, jadi deh makanannya dan siap untuk dimakan. Begitu juga kalau mau pergi kemana-mana, maunya yang cepat sampai di tujuannya. Lalu mau pinter, tapi kalau bisa gak perlu belajar. Atau kalau belajarnya gak usah lama-lama. Begitu ya. Nah, begitu juga dengan kita berdoa. Terkadang kita maunya hari ini berdoa, sekarang berdoa, begitu selesai berdoa amin, maunya Tuhan segera kabulkan doa kita.
Manusia banyak yang inginnya instan, serba cepat. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari satu firman Tuhan dengan tema tidak pernah terlambat. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat yang pertama sampai 44. Tentang apa ya? Yuk kita sama-sama saksikan film berikut ini. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata,
Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar tentang banyak hal. Tentang apa saja? Yang pertama adalah kuasa Tuhan kita itu luar biasa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah kita. Tuhan Yesus tidak hanya bisa menyembuhkan orang yang sakit, yang buta, Tuhan bisa sembuhkan. Orang yang buta bisa kembali melihat. Lalu orang yang tuli, yang tidak bisa mendengar, Tuhan sembuhkan. Dia kembali mendengar. Orang yang bisu, yang tidak bisa bicara, Tuhan sembuhkan. Orang itu bisa bicara. Bagaimana dengan yang lumpuh kakinya? Wow, tentu saja Tuhan bisa sembuhkan. Orang yang lumpuh, dia kembali bisa berjalan. Adik-adik, hari ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus tidak hanya bisa menyembuhkan, tetapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal dunia. Lazarus yang sudah mati, dia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari apapun. Sungguh luar biasa. Itu tadi yang pertama. Kedua, rencana dan maksud Allah melampaui maksud manusia. Adik-adik, manusia seringkali melihat segala sesuatu dari sisi manusia. Manusia ingin supaya apa yang terjadi pada dirinya itu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Seperti tadi, seperti Maria dan Marta saudara Lazarus yang telah mengirimkan kabar kepada Tuhan Yesus mengenai sakitnya Lazarus. Maria dan Marta sungguh berharap Tuhan Yesus akan datang dan segera menyembuhkan Lazarus, saudara mereka itu. Tetapi Tuhan melihat dari sisinya Tuhan. Saat itu yang terjadi tidak seperti apa yang diharapkan oleh Maria dan Marta. Tuhan Yesus pada saat mendengar berita itu tidak langsung datang mengunjungi Marta dan Maria dan Lazarus yang sedang sakit. Tuhan justru menunda kedatangannya. Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus tahu apa yang terbaik bagi manusia. Apa yang terbaik bagi Marta, Maria, Lazarus, dan orang-orang yang ada di sana. Tuhan Yesus juga tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan akan melakukan hal yang besar pada saat itu. Tuhan melakukan yang lebih besar dari apa yang diharapkan oleh manusia. Dan kemuliaan Allah akan dinyatakan di sana. Adik-adik, dari Alkitab kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus menunda kedatangannya kemana? Ke Betania, ke tempatnya Maria, Marta, dan Lazarus. Saat itu Tuhan Yesus datang ke sana setelah Lazarus
meninggal. Sudah 4 hari Lazarus dibaringkan di dalam kubur. Wow, sudah lama ya. Sudah mulai berbau, sudah mulai mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Pada saat Tuhan Yesus datang ke sana, Tuhan Yesus datang ke kuburnya Lazarus. Lalu Tuhan Yesus memerintahkan supaya Lazarus bangkit. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Suatu hal yang luar biasa, yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Dan orang-orang saat itu yang melihatnya tentunya juga takjub. Mereka mungkin baru pertama kali melihat hal itu, karena tidak ada yang pernah melakukan hal itu. Tuhan Yesus melakukan hal yang luar biasa, di luar dari apa yang difikirkan oleh manusia. Apa yang Tuhan lakukan? Yang Tuhan lakukan lebih besar dari apa yang diharapkan manusia, apa yang difikirkan oleh manusia. Lalu yang ketiga, Tuhan mengasihi manusia. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh setiap manusia. Tuhan peduli terhadap semua kesulitan yang kita hadapi. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang pada Marta, pada Maria dan juga Lazarus. Saat Maria datang kepada Tuhan Yesus, Maria menangis, Maria mengungkapkan kesedihannya kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau hadir, tentu saudaraku tidak akan mati seperti sekarang. Maria menangis karena dia sangat sedih. Lalu apa yang terjadi sama Tuhan Yesus? Adik-adik, waktu Tuhan Yesus mendengarkan Maria mengungkapkan kesedihannya, Tuhan Yesus juga bersedih. Tuhan Yesus terharu, bahkan Tuhan Yesus menangis. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus mengerti apa yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Karena Tuhan Yesus mengasihi Marta dan Maria. Bagaimana dengan kita sekarang? Oh, tentu saja Tuhan Yesus masih mengasihi kita, tetap sama. Buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Dia mati disalibkan untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk manusia berdosa. Untuk menebus kita semua supaya kita terbebas dari hukuman dosa. Itu bukti Tuhan mengasihi kita. Lalu yang keempat, ingat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Seperti tema kita hari ini, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Menurut adik-adik, apakah pertolongan Tuhan Yesus terlambat pada kisah Lazarus tadi? Oh, tentu tidak. Ternyata pertolongan Tuhan Yesus tidak terlambat. Tuhan Yesus justru memberikan pertolongan yang luar biasa. Pertolongan yang belum pernah diketahui oleh orang banyak. Bagi Tuhan Yesus saat itu menunda beberapa hari bukanlah suatu keterlambatan. Tuhan Yesus mempunyai rencana. Rencana apa? Rencana Tuhan tersendiri. Rencananya Tuhan, rencana yang indah, rencana yang luar biasa. Tuhan tahu kapan waktu untuk bertindak. Tuhan Yesus ingin supaya Marta,
Maria, Lazarus, dan orang-orang yang ada pada saat itu yang bersama-sama dengan Marta dan Maria, begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus saat itu. Tuhan Yesus mau mereka belajar sesuatu. Tuhan Yesus mau mereka belajar percaya pada Tuhan. Dan Tuhan mau kita juga belajar percaya kepada Tuhan pada waktunya Tuhan. Tuhan punya waktunya sendiri yang mungkin berbeda dengan waktunya kita. Yang mungkin tidak sama dengan waktu yang diharapkan manusia. Adik-adik, pertolongan Tuhan itu ingat ya, selalu tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Adik-adik, hari ini kita belajar untuk percaya pada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak akan pernah salah dalam memberikan pertolongannya kepada siapa? Kepada kita semua. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Terkadang manusia ingin cepat, manusia maunya instan. Tetapi hari ini kita belajar untuk menghargai proses. Kita belajar untuk menanti waktunya Tuhan. Pada saat adik-adik sedang mengalami kesukaran, kesulitan, masalah, mau masalah besar, masalah kecil, sedang sedih atau apapun itu. Datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Ceritakan kepada Tuhan di dalam doa. Lalu kita nantikan waktunya Tuhan untuk menyatakan pertolongannya. Seperti tadi, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat, selalu tepat. Nantikanlah pertolongan Tuhan dengan tetap percaya kepada Tuhan, yakin Tuhan akan menolong kita dan dengan setia menantikan pertolongan Tuhan. Jika kita percaya kepada Tuhan dan kita tidak meragukan pertolongan Tuhan, percayalah tidak ada sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Allah kita. Bahkan Allah kita bisa memulihkan segala sesuatunya. Tidak ada yang terlambat bagi Allah kita. Adik-adik, hari ini kita belajar 4 hal ya dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah kuasa Allah kita luar biasa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah kita. Yang kedua, rencana dan maksud Allah melampaui apa yang difikirkan oleh manusia. Yang ketiga, ingat bahwa Allah mengasihi kita semua, anak-anaknya. Yang keempat, percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ingat selalu akan 4 hal ini. Nantikanlah pertolongan Tuhan dengan tetap setia kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan setiap saat. Sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami kembali melihat bahwa Allah kami Allah yang luar biasa. Kami belajar saat kami mengalami kesulitan, saat kami sedang di dalam kesedihan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau bercerita kepada Tuhan tentang kesedihan kami. Karena kami tahu, percaya Allah kami Allah yang besar, Allah yang mendengarkan semua kesedihan kami. Dan Allah akan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih untuk sayang Tuhan pada kami. Kami pun mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Mbak Puji pada ibadah minggu hari ini. Nah, sekarang kita akan membuat sesuatu, yaitu adalah jam yang berbentuk bunga matahari. Jam ini sepertinya agak beda ya dengan jam yang ada di rumah adik-adik. Soalnya jam ini adalah jam yang menunjukkan waktu Tuhan. Ada tulisannya di sini, Allahku menolong tepat pada waktunya. Apa sih Mbak Puji maksudnya? Nah, adik-adik juga ingat cerita yang tadi sudah adik-adik dengarkan bersama Bu Endah. Kalau gitu sekarang kita langsung aja ya buat jam ini. Alat-alat dan bahan yang diperlukan, adik-adik boleh siapkan kertas origami berwarna biru. Lalu ada juga kertas berwarna lainnya. Di sini Mbak Puji pakai kertas kambing, ada 3 warna, yaitu ada warna pink, hijau, dan ada warna orange. Nah, untuk peralatan yang digunakan itu seperti biasa, ada gunting, lalu ada lem dan ada spidol. Di sini Mbak Puji juga pakai jangka, tapi kalau adik-adik nggak punya bisa pakai benda yang permukaannya bentuknya lingkaran. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita akan buat bagian luar lingkaran yang warna hijau. Di sini adik-adik boleh pakai benda yang permukaannya lingkaran agak besar. Kalau adik-adik punya jangka boleh diukur 8 cm diameternya. Di sini Mbak Puji coba buat ya. Nah, setelah adik-adik buat pada kertas yang warna hijau, jangan lupa adik-adik juga buat pada kertas yang berwarna pink. Seperti ini. Oke, setelah itu kita akan buat lingkaran yang ada di bagian dalamnya yang berwarna oranye. Di sini ukurannya lebih kecil daripada lingkaran yang berwarna hijau. Jadi adik-adik boleh cari benda lain yang permukaan bentuk lingkarannya lebih kecil, atau kalau adik-adik punya jangka, ukurannya boleh dikecilkan. Lalu kita ambil kertas yang berwarna oranye, kita gambar lingkaran pada kertas ini. Setelah itu adik-adik juga pindahkan pada kertas yang berwarna pink tadi, sehingga akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi di sini kita punya 3 lingkaran pada 3 warna yang berbeda. Selanjutnya, adik-adik bisa gunting di kertas yang berwarna oranye terlebih dahulu ya. Kalau di sini adik-adik sudah bisa pakai gunting sendiri, bisa langsung digunting. Kalau yang belum bisa, nanti boleh minta bantuan kakaknya, mbaknya, atau mama papanya di rumah. Oke, jadinya seperti ini. Lalu adik-adik juga jangan lupa untuk menambahkan tangkai dan daun pada kertas yang berwarna hijau. Di sini Mbak Puji akan tambahkan gambar tangkai dan daun sebelum kita gunting ya adik-adik. Nah, untuk gambar daunnya ini kreasi adik-adik sendiri saja, mau ditambahin 1 atau 2 juga boleh. Nah, setelah adik-adik tambahkan daun dan tangkai, kita bisa gunting. Sekali lagi di sini Mbak Puji mau ingatkan hati-hati ya ketika adik-adik menggunakan guntingnya. Kita gunting lingkarannya di sini, lalu kita gunting juga bagian tangkainya supaya bentuknya menyerupai bunga. Lalu tinggal adik-adik rapikan, nanti ketika mau kita tempel, ikuti pola yang sudah adik-adik gambar. Kalau nanti adik-adik mau ditebalkan garisnya menggunakan spidol juga boleh supaya nanti terlihat lebih cantik gambarnya. Nah, kita sudah selesai untuk tangkai dan daunnya. Lalu pada bagian tengahnya sebelum kita tempel, kita akan tambahkan motif bunga dari kertas yang berwarna pink. Nah, kertas yang berwarna pink ini adik-adik boleh tambahkan gambar bunga terlebih dahulu ya. Jadi ada 2 lingkaran, lingkaran yang besar dan lingkaran yang kecil di dalamnya. Adik-adik boleh tambahkan motif bunga seperti ini sampai seluruh pinggirannya penuh. Nah, setelah itu adik-adik bisa gunting mengikuti pola yang berbentuk bunga. Ya, nah di sini Mbak Puji sudah siapkan yang sudah Mbak Puji gunting, nanti jadinya seperti ini. Kalau sudah selesai semua ketiga kertas ini,
sekarang adik-adik boleh ambil lemnya, lalu kita akan tempel. Dimulai dari kertas yang berwarna hijau, diletakkan pertama, lalu kita ambil yang berwarna pink pada urutan kedua. Nah, di sini adik-adik boleh kasih lem ujung-ujungnya supaya tidak lepas. Setelah itu adik-adik boleh lem tepat pada bagian tengahnya. Nah, seperti ini. Lalu adik-adik juga ambil kertas yang berwarna orange yang berbentuk lingkaran, kita akan tempelkan juga tepat pada bagian tengah kertas yang berwarna pink yang sebelumnya sudah kita tempel. Kita kasih lem lagi ya. Nah, setelah itu kita tempel pada bagian tengahnya. Nah, adik-adik, sampai di sini kita sudah jadi bentuk pola bunga mataharinya. Lalu kalau kita lihat contohnya yang di awal tadi, karena ini bentuknya seperti jam, kita mau buat jarum jamnya adik-adik menggunakan kertas origami berwarna biru. Di sini adik-adik boleh pakai warna yang lain sesuai dengan warna kesukaan adik-adik. Mbak Puji siapkan yang warna biru. Jadi adik-adik boleh gunting kertas origami, tidak usah terlalu besar, ukurannya seperti ini saja. Lalu kita boleh potong ujungnya supaya bentuknya menyerupai jarum jam. Nah, karena jarum jam ini ada dua, satunya yang panjang, satunya yang lebih pendek, maka Mbak Puji juga akan buat jarum jam yang pendek, juga ada satu lagi jarum jam yang lebih panjang, seperti ini. Nah, ini jamnya, jarum jamnya akan kita tempel terakhir ya adik-adik setelah kita tulis kata-kata pada jam bunga matahari yang kita buat. Nah, untuk tulisannya, di sini adik-adik boleh pakai spidol yang agak tebal supaya terbaca dari jauh. Tulisannya apa Mbak Puji? Di sini tulisannya adalah Allahku menolong tepat waktu. Untuk adik-adik yang sudah bisa tulis silahkan tulis sendiri. Kalau ada yang belum juga boleh nanti minta tolong dengan kakaknya, mbaknya atau dengan mama papa. Di sini Mbak Puji akan tulis. Nah, adik-adik juga di bagian bawah adik-adik juga bisa tulis nama. Di sini Mbak Puji akan tulis nama Puji. Oke deh. Nah, terakhir jarum yang tadi sudah kita potong, kita akan tempelkan pada bagian tengah. Nah, adik-adik silahkan ambil lagi lemnya. Lalu kita akan tempelkan jarum yang panjang. Untuk arahnya ini boleh terserah adik-adik ya mau mengarah kemana. Lalu ambil jarum satunya yang pendek, kita lem juga. Tara, dan jadilah jam berbentuk bunga matahari dengan tulisan Allahku menolong tepat pada waktunya. Nah, adik-adik, jadi dari cerita hari ini tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan Maria dan Marta, juga dalam kehidupan kita pastinya ya. Lalu rencana Tuhan itu melampaui dari akal manusia, dan juga Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita, maka dari itu pertolongannya tidak pernah terlambat. Tuhan selalu memberi pertolongan tepat pada waktunya, seperti pada jam yang sudah kita buat hari ini. Nah, adik-adik kalau sudah selesai, nanti jangan lupa adik-adik bisa foto atau minta tolong mama papanya untuk foto dan kirim ke grup sekolah minggu untuk ditampilkan pada sekolah minggu berikutnya. Nah, adik-adik selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Ibu Endah dan sudah melakukan aktivitas bersama Mbak Puji. Bener. Pastinya ada pesan yang bisa kita dapatin ya kan Mbak? Bener banget Mbak. Apa Mbak pesannya? Jadi pesannya itu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Karena Tuhan kita itu besar. Besar adik-adik, Tuhan kita itu sama kayak lagu yang kita mau nyanyiin, Allahku besar. Yuk semuanya semangat, bangkit berdiri. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi
sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung-gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Sekarang boleh lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kiranya apa yang kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita udah selesai nih, tapi adik-adik jangan sedih ya, karena kita akan bertemu lagi di ibadah minggu depan. Untuk itu adik-adik tetap menjaga protokol kesehatannya ya. Terus cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Dan adik-adik jangan takut ya untuk melakukan suntik vaksinasi. Karena sekarang kan sekolah-sekolah sudah banyak yang dibuka. Jadi suntik itu sangat penting supaya bisa mencegah kita dari penularan virus corona. Nah, setelah ini ada foto-foto dari minggu kemarin ya Mbak? Foto-foto aktivitas adik-adik minggu kemarin. Adik-adik bisa lihat tuh aktivitas-aktivitasnya. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua.